minta order. Aduh. Ya Mas Giring. Angkat dulu lah. Ya, ya Mas Giring ya aman. Aman kok, Valdo nggak mau kudeta lah. Gue udah kasih tahu kok. Iya ya. Rian Ernest, Michael, ya bahkan gue bisa bilang leadernya Michael Sianipar untuk itu. Ya gitu. mengkonsolidasi. Mengkonsolidasi termasuk gue diajak karena gue temenan sama banyak orang di partai. Itu memang jadi jokes Pak Ari di internal partai. Gue tiap ngomong rada serius itu dianggap mau ngekudeta gitu loh. Kalau gue kritik nih DPP nih, ini nggak bener. Ini pelaku kudeta nih gitu bos. Iya, jadi Giring tuh harusnya dia ngeritik Anies Baswedan juga gitu kayak ya. gitu harusnya ya. Pembohong. Buat yang percaya aja. Buat yang percaya aja. Yang nggak percaya kayak gua sih enggak. Jadi balikan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama Dengan seseorang yang selalu kita bicarakan di sini, ya. Yang selalu menjadi inspirasi kami, sekaligus menjadi bahan kami. Ya inilah teman yang baik adalah bisa menjadi inspirasi dan bahan sekaligus ya. Iya, kawan yang baik itu katakan yang salah kalau itu salah. Betul. Katakan salah kalau itu benar. Salah lu. Udah benar pun salah lu itu. Sama, nggak usah lo sok-sok mau politisi ganteng, politisi muda, enggak. Politisi kritik. Ya kan, dan kita udah ada politisi kritik Valdo Maldini. Siap, thank you Pak Ari. Walaupun postingan lu kemarin politisi kritik itu diboncengi oleh Sami Usamah, gue lihat. Oh iya, jadinya ke sana ya. 2024 pilih yang kritik katanya. Emang kelompok cocok logi. Dan gue rada kecewa sebenarnya sama Giring Ganesa. Ketika orang pengen jadi kriting, lu bos gini. Edi Brokoli itu kadang-kadang kita juga bingung karyanya selain yang itu apa ya, kita kan kadang-kadang bingung kan. Tapi kan namanya kuat kan. Ya karena brokolinya. Karena brokolinya. Wimar Witular kan emang jago. Betul. Tapi karena ditunjang dengan kritingnya. Ada Edi Komodo juga ada. Yang Tekken, lu main Tekken gak dulu? Edi Komodo. Iya. Tekken ya bener. Iya Tekken. Lawannya Horang kan. Warang. Lu gak ikutin kan Tekken? Ikutan dong Pak Ari di level PS. Iya kan, kalau R2 buat belakang kotak. Itu langsung nendang sliding muter gitu kan. Apa namanya? Capoeira. Oh iya, capoeira. Ya, Edi Komodo. Itu Sega atau PlayStation? PlayStation. Anda generasi Sega. Gue transisi, lu enggak sempat ngalamin Sega ya? Ngalamin Sega. Iya, makanya Anda generasi Sega, Anda semua generasi Sega. Bisa aja bapak-bapak ini placement. Belum. Ya tapi kemarin sama Mas Gibran aja gua pancing, Mas ini suara kereta, maaf ya Mas, enggak apa-apa katanya. PT KAI bisa placement sini. Gimana politisi kritik kabarnya hari ini? Iya aman, Pak Ari, kita datang ke sini mau nanya update justru. Karena kan Total Politik tempat pertukaran informasi. Aduh, informasi kalau nggak ada uangnya. Tolonglah. Yang menuangkan kan Anda. Sama kayak gini bos, ada kawan gua. Bos, gua pengen ngundang konsultan politik nih, surveyor buat di partai gua, buat kita diskusi. Oh diskusi gitu, ya diskusi panel, semua konsultan semua. Gue bilang, ngehe, ini namanya konsultasi gratis. Diskusi ente ya kan, apa yang kira-kira partai kita bisa lakukan, gitu judulnya. Jadi diskusi panel tuh bawa satu orang aja bos. Ya, panel baru. Mana yang mau dispandukin nih? Ini happy dong dia, ketuanya jadi ini menteri. Iya udah kepala rumah tangga kementerian udah minta advice sama dia. Bos, ini kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Menteri? Informasi spanduk dong. Kawan ini semua spanduk seluruh Indonesia bos. Iya, kawan ini tadinya mau ke Riau kemarin. Itu mau ada diskusi soal desa kreatif apa gitu ya. ADKI. Iya. Asosiasi Desa Kreatif. Asosiasi Desa Kreatif, dan dia pengen kan masuk pengurus tuh di situ. Ketuanya bos. Ketua. Sama Bang Sandi kan itu kan. Iya Bang Sandi. Bukan menterinya, wamennya kan. Nah, gantilah kawan ini Menkominfo kan, langsung spanduk ganti bos. Bagaimana menjadi desa digital. Gara-gara konstelasi politik tema acara berubah bos. Iya kan. Jadi apa cerita nih Bang? Apa cerita?
Ya, lu sekarang udah embrace sama politisi keriting lu ini jadi. Ya udah lah. Tadi kan sok-sok awal-awal sok-sok papas rambut keriting lu ini kan. Iya, Masih berusaha meluruskan. Masih berusaha tegak lurus. bahkan kan, lebih absurd Pak Ari, gua tuh terpapar iklan TikTok itu yang karena itu dia bisa ngelurusin rambut gitu tiba-tiba. Itu akhirnya Udah gua berusaha, beli, Pak. Udah gua beli tuh alat untuk meluruskan rambut itu. untuk melawan kodrat itu ya. Melawan kodrat itu. Tapi kan pangkasnya tuh di bawah sini nih. Ya, Di bawah. Nadir mahal ya. Nadir kan. Enggak. Mahal. Nah, habis itu pas dibilang Nadir, lo terima fakta bahwa lo tuh keriting gitu. Apa Gua ngomong gitu lu nggak dengerin. Iya, padahal Pak Ali udah ngomong gitu Udah 3 tahun lalu. Udah Nadir ngomong lu baru iya. masalahnya Nadir ini Dia tukang anunya potong rambut. rambut, hairstyle dan look and feel. Itu kan dari sisi politiknya. Jadi dia belum tentu percaya. Kawan nih yang foto rambut ngeri-ngeri bos. Kemarin tuh Arman Maulana kesini gue lihat. Gue lihat waktu itu uya-kuya. Uya telepon bos. Bro, di mana lu? Siap senior kata Ya, Afgan waktu itu pernah ketemu. Oh ya, di bawah sini enggak? Iya sama ya potong dari gunting yang sama tuh muting rambut. Sama gitu rambut lu tuh. Apa ini? Apa ini? Langsung ditelepon. Langsung ditelepon minta order. Aduh. Ya Mas Giring. Angkat dulu lah. Iya. Ya, Mas Giring ya aman. Aman kok Valdo enggak mau kudeta lah. Gue udah kasih tahu kok. Iya ya. Ya oke. Ya. Aduh. Coba kudeta lu ini gimana cerita nih? Jadi ya udah. Katanya lu pernah hampir di kudeta juga dulu. Iya mak. Itu deta sama politisi kritik dan timnya. Tapi lu maafkan, nggak ada nanti personal. Ya nanti personal, Games of Thrones saja kan. Ya kan. Kita lihat wah nih FM ini potensinya besar ya kan. Mengkudeta kita ini. Orang lagi lebaran liburan dia malah mengkudeta. Kita semua lagi lengah, bagi-bagi THR. Dia konsolidasi, makan ya? rendah kok dia sibuk sendiri. Konsolidasi. Iya kan. Padahal waktu itu kita juga yang memperjuangkan beliau di staf khusus ya. Enggak, sebenarnya tuh ya gue nonton konten itu kan. Iya. Gue konten itu dan memang menurut gue itu bukan Padahal Apa acaranya ya? tanpa Budi namanya ya. tanpa Budi, tapi klarifikasinya harus ada Budi nih. Budi spesialis gitu. Spesialis klarifikasi, Pak. Spesialis kasus. Kasus terus aib tuh. Bongkar aib tuh Budi tuh. Filsafat falsafah kehidupan tuh enggak nyambung. Jadi sebenarnya waktu itu memang pas Idul Fitri tuh. Idul Fitri kejadiannya. Dan Idul Fitri itu sebenarnya ada aspirasi sebenarnya dari kawan-kawan di daerah soal kepemimpinannya Bang Giring. Oh, itu yang Anda dibilang lagi makan opor kata dia tuh kan di kontennya Valdo lagi sebelumnya. konsolidasi. Konsolidasi gitu Di saat orang bermaaf-maafan ya Iya. kan. Valdo membangun permusuhan. Dia membangun provokasi permusuhan. Tapi itu memang lebaran gua paling absurd lah, Pak. Lebaran paling absurd nggak lebaran gua. Hari pertama lebaran itu Karena harus ketemu sama Dewan Pembina Partai, membawa teman-teman yang punya aspirasi. Jadi posisinya tuh memang ada, ya biasa lah ya. Kan sebelum-sebelumnya tuh banyak isu soal penyerbuan ke Pak Anies. Itu kan ada kritik dari dalam partai. Maksudnya terlalu berlebihan gitu loh. Terus tiba-tiba ada deklarasi Pak Ganjar duluan gitu. Nah itu beberapa daerah itu nggak semuanya bisa menerima dengan mudah gitu loh. Jadi kan memang di partainya Bang Giring nih ya, itu memang sering banget gitu tiba-tiba tang tong gitu dan bikin daerahnya nggak ready gitu. Termasuk nih kayaknya kampanye BPJS gratis pun juga banyak yang nanya-nanya juga di dalam, emang bisa di Medan sudah gratis, Bengkulu sudah gratis, di daerah udah gratis kan. Nah jadi memang ada chain of communication yang dijadikan kritik Pak Ari. Yang bayar aja berantakan apalagi gratis kan. Nah itu dia gitu kan. Itu yang jadi kritik belakangan kan. Nah ternyata setelah cukup lama Pak Ari ya, Pak Budi 2 tahun, setahun setengah lah. Nah ada beberapa ketua DPW memang yang menggalang konsolidasi, bertanya ke Bang Giring, ini gimana? Kok DPP sering ngambil keputusan sendiri gitu. Nah lanjut ke situ, aspirasi-aspirasi ini kan, ya gue yakin di partai politik pasti ada lah. Tiap hari kan, bos, partai kecil aja ada, apalagi partai gede gitu. Nah aspirasi itu yang membuat adanya usulan restrukturisasi dengan beberapa orang-orang DPW ini jadi
juga dilibatkan dalam ngambil keputusan partai. Gitu. Tapi obrolan apakah ketua umum diganti ini atau enggak tuh belum sampai, karena ketika yang dari DPW punya aspirasi nambah orang, yang existing DPP pun pengen nambah orang karena DPP itu 9 orang doang, Bos. Itu Samara udah keluar tuh. Udah keluar dan memang pelakunya itu orang-orang yang keluar dari PS ini. Samara. Samara nggak terlibat lah ya, yang keluar setelah Samara lah. Bisa dicek lah gitu. Ren Ernest. Sangat terlibat. Aduh, boleh. Sangat terlibat itu, dokumen hukum kan Rian Ernest paling paham. Oh gitu. Rian terus juga Menkumhamnya dalam Dewan Jenderal ini ya kan? Ya. Rian Ernest, Michael, ya bahkan gue bisa bilang leadernya Michael Sianipar untuk itu. Dia gitu. mengkonsolidasi Termasuk gue diajak karena gue temenan sama banyak orang di partai. Gue bisa ngomong sama atas bawah, kanan kiri, depan belakang, samping kanan samping kiri, serong kanan serong kiri gitu kan. Dan dianggap punya akses. Jadi gue tuh sebagai jembatan. Tapi mungkin karena gue yang tersisa di top of mind Giring Ganesa adalah Valdo Maldini. Karena yang lain udah keluar. Semuanya udah keluar. Mostly. Tapi yang DPW-nya juga udah keluar, gue tahu beberapa. Iya, beberapa juga ada yang keluar gitu, tapi yang tidak juga ada kayak Tapi gua. seberapa banyak do waktu itu yang menggalang itu tadi? DPW kan nih kalau kita bicara ya. Kalau lu bilang restrukturisasi. Ngeri kata-katanya. Tapi menurut gue sih ada yang sisa, misalnya Sulut diajak tapi tetap di stay. Bali tetap stay, NTT tetap stay, gua stay gitu. Tapi Banten out, DKI out gitu, itu keluar. Jadi yang stay justru lebih banyak sebenarnya Bang. Tapi memang yang DPW ini ya dia main dua kaki juga. Dikontak sama Michael, dikontak sama DPP, dia harus akomodir gitu loh Pak. Iya. Karena kan dia DPW gitu. Karena pengen berteman. Sempet sensi juga Bang Giring sama ketua DPW tersisa ini Pak Ari. Sama gua apalagi sensinya ke Ubun dulu. Gua seingat gue ya, hubungan gua baru baik sama Bang Giring itu November tahun lalu Pak. November tahun lalu baru. Berarti selama itu lu nggak nyanyi Laskar Pelangi? Nyanyinya jangan menyerah Pak. Baru baik Bang. Baru baik tuh hubungan gue tuh tahun lalu. Tapi memang itulah mungkin ya bagusnya Doi ya. Dia ya agak lapang sih hatinya kalau menurut gue. Kalau gue sih mungkin nggak bisa kayak gitu sih. Baru baik itu November tahun lalu. November. Mas Anies Baswedan dideklarasikan Oktober November ya Mas Anies? Ya dia Oktober selesai. Oktober tahun lalu kan selesai. Deklarasi capres kapan ya Mas Anies? Oh iya sebelum kan? Ya kan Oktober selesai. Berarti ini dong September lah ya. September Oktober lah mungkin ya awal ya. Artinya mungkin dia bisa bermaafan sama lu karena mungkin merasa bahwa kita nih nggak boleh ribut di sini nih, musuh kita di depan nih. Bisa jadi. Tapi menurut gua jenius juga pemikiran. Iya, kalau Mas Anies nggak maju tetap Valdo. Kenapa gua? Tapi intinya sih hubungan gua tuh baru baik tuh November, seingat gua. November tahun. Tetap berhubungan tapi nggak inilah, karena waktu itu ya gua ngelihat apa masalahnya di Doi ya apa enggak gitu loh Bang. Menurut gua sih gitu. Restructuring kalau menurut gua. Bang Giring top of mind-nya gua karena gua yang tersisa mungkin. Nah jadi istilah kudeta itu dari mana Giring bisa ngomong? Nah tapi itu memang jadi jokes Pak Ari di internal partai. Gua tiap ngomong rada serius itu dianggap mau ngekudeta gitu loh. Kalau gua kritik nih DPP nih, ini nggak bener. Ini pelaku kudeta nih gitu bos. Jadi karena itu cara mengembrace sebenarnya. Iya maksud gue mungkin ya kadang-kadang kan nggak semuanya terbiasa beda pendapat Pak Ari. Kalau kita kan silang pendapat dimanapun ya tergantung berapa kali lo nongkrong kan. Jadi ya silang pendapatnya ada, tapi kadang-kadang kan kita lebih keras aja gitu. Ketika kita keras itu baru dianggap kita kayak mau kudeta, apa kudeta. Ngasih masukan gue dibilang mau kudeta. Gue buka file presentasi nih. Nah, buka tuh Google Drive-nya tuh. File-file kudeta gitu. Ini buat berdamai dengan masalah itu. Berdamai mungkin ya. Itu mungkin di politik juga sering dilakukan banyak orang kali. Dijadiin jokes. Kayak gue sama Budi kan misalnya kan. Wah, ini kawan udah mulai penggalangan nih gitu kan. Iya. Kudeta merangkak nih. Padahal kan maksudnya kita memaafkan kejadian di masa lalu, jadi dijadiin bercandaan di masa kini. Mungkin sekarang. Itu ya yang mungkin jadi pelajaran buat yang baru-baru di politik kayak kami ya. Makanya kan Golkar kan mereka kan tarung nih misalnya. Itu yang tarung banyak Pak, tapi bisa nyatu. Mungkin habis itu saling ledek-ledekin untuk yang kalah ya. Yang kalah tuh diledekin sama yang menang. Kalah lu kan. Tapi
Ya, Damai aja, as long as mereka di partai ya, mungkin itu jadi jokes, mungkin itu upaya untuk bikin begini lagi. Kebayang nggak lo? 4 tahun ini di kabinet Pak Prabowo diledekin gitu nggak? Wah, ini suara oposisi nih. Terus ada yang Gue kalau di rapat kabinet Pak Luhut, itu suara kau apa suara oposisi kan? Mungkin. Tiap Prabowo ngomong, Pak Presiden izin oposisi mau bersuara. Tapi mungkin aja kali ya, maksud gue itu mungkin Untuk berdamai kan? Untuk berdamai dengan masalah-masalah lalu, karena politik kan selalu battle Pak. Pak tahu sendiri lah. Bisnis modelnya kompetisi. Tapi after kompetisi kan ruling nih, govern. 5 tahun lagi tarung. Masa 5 tahun ini saling nggak sapa bos? Susah dong kita. Betul. Tapi sekarang udah kondisi ya. Berarti kalau orang tarung politik itu ya jadi kepikiran gua. Yang nggak tahannya bukan nggak habis duit, lebih nggak tahan dikata-katain 5 Bisa tahun. jadi bos, bisa jadi. Gua kalau habis duit mungkin nggak masalah mungkin ya bagi yang maju-maju ketum, maju-maju itu ya. Tapi diledek 5 tahun ini Pak. Iya. Ini suara pengkudeta nih, nah, gitu kan. 5 tahun itu bos. Dan bisa jadi. Penyakit kan. Dan mungkin kalau yang nggak tahan pasti memilih keluar kan. Iya. Kayak Pak Surya kalah di Munas Golkar, bikin Karena Nasdem. nggak tahan diledek kan? Bukan. Bisa jadi nggak tahan diledek. Ya ini fakta juga ya. Iya. Gue baru tahu juga ya. Benar. Bisa jadi Pak Amin kalah di Pan Munas via Bang Mufahri dan Mas Hanafi tuh nggak, aduh malu nih aku diledek nih kan, bikin Partai Umat. Ini gitu. kayak Prof Robi ngeledek Budi. Gimana tuh? Wah, ini suara SBY. Dia kasih link CNN Indonesia kan. Ini suara SBY. Betul Prof, SBY Perjuangan. Iya sama kayak Peter Gonta kalau di kantor besar nih diledek gitu kan. Kalau ya kita selanjutnya perwakilan dari oposisi koalisi perubahan. Tapi mungkin itu udah kondisinya udah sama-sama nerima kali ya Pak Ari ya. Maksudnya dari yang menang juga slow, yang kalah juga udah nerima gitu. Tapi menurut gue yang salah ya, kalau lu udah kalah tapi bikin rusuh di dalam. Oh, tetap ini ya. Itu nggak ada harga dirinya kalau menurut gua. Tetap jadi ini ya. Ya kalau lu kalah lu kerikil ngikut dalam aja sepatu ya. gitu. Ya kalau jadi kerikil kan nggak enak Pak, nggak jalan kita. Nah itu yang mungkin membuat, ya menurut gua ya nggak elegan aja sih. Ya gua misalnya Bang Giring ngomel gitu kan, ya gua dimarahin tapi gua bilang oke Bang, gua minta maaf. Seingat gua Pak Ali, 3 kali gua minta maaf Pak Ali. Pertama gua sendiri gagal. Kedua gue bawa satu jagoan Pak. Nggak tuh gagal tuh gimana maksudnya? Iya maksudnya Bang Coba Giring cerita, masih ini. Masih baper ya, masih baper. Gitu. Ya, kan nggak enak juga buat dia kali ya. Ini bocah-bocah. Kan dia ngomong, udahlah gua tolong lu jadi apa? Staf khusus lah. Lu kudeta gua pas hari raya kan. Kudeta hari raya. Tapi emang momentumnya hari raya itu lu mau melakukan penggulingan itu dong. Enggak juga bos, momen aja, momen kan partai politik kan orang politisi hari raya kampanye Pak. Iya betul. Ya kan bagi-bagi THR ini itu 3 kali Pak. Pertama gua sendiri Pak, kentang. Terus yang kedua Pak, gua bawa jago satu Pak. Siapa? Guntur Romli. Gua ya Guntur Romli. Minimal bisa baca Mas Gun. Kalau habis ngomong masih ada apa Omul Wafik Allah muafik walau mutarik ya kan. Jadi gua bawa Guntur Romli. Ah itu agak lunak tuh Bang Giring tuh karena pakai mulut Bang Guntur. Gua. Udahlah. Ya udahlah tuh. Apa kata Bang Guntur gimana? Apa dalam? Udahlah, dia juga disuruh itu paling gitu. Kalau kata Bang Guntur, kan kita nggak tahu gamenya para bos. Yang ketiga itu baru gua datang lagi sendiri, baru udah lebih smooth lah. Udah lebih smooth ya. Ya, gua dipanggil tiba-tiba sama dia, lu datang ke gua dong gue. 4 mata. Pak Mata. Tahu nggak lu ujungnya apa Pak? Terus dia bilang gini ke Valdo, Dok, tuliskan kesedihan. Ujungnya apa Pak? Ujungnya sholat zuhur berjamaah, imamnya Giring Ganesha. Wah merdu dong. Gak ada. Oh iya, gak zuhur nggak disebut ada. bos. Zuhur nggak ada, maghrib ya. Iya, karena dia Kalau bilang- maghrib dia nggak berani jadi Dia imam. nggak berani. Takut salah lancar. Bang, lu udahlah bang, kita mimpin sholat aja bang. Lu sholat, lu mimpin gua. Terus gua usulin ke dia, lu kok ke daerah-daerah nih. Gua diskusi sama teman-teman juga. Lu nginepnya di kantor DPD lah gitu, jangan di hotel. Jadi ada masukan juga, ada faktor koreksi juga waktu itu. Memang tujuannya itu kan. Emang tujuannya itu bos. Dan akhirnya kan dia Bukan mulai menggantikan Giring tapi. Bukan, nggak ada gitu. Gua sih nggak ada ya. Tapi teman gua yang itu mungkin berselera. Kita kan cuman konektor aspirasi. Iya, lu jembatan karena lu bisa bergaul sama Gua semuanya, gak kanan ya. kiri aja Ya, gitu. dan sekarang hasilnya tau gak lo? Kayaknya ya di geng pengkudeta gagal Valdo di blacklist, di Giring pun di blacklist dia. Agak mirip siapa?
Siapa? Pak Prabowo 98. Wah, lu jangan bawa ke Prabowo dulu. Waktu itu dibahas mau nih Lubis. Prabowo dianggap di keluarga Cendana dianggap orang Habibie. Ya, di orang Habibie dianggap keluarga Cendana. Susah juga kawan. Nah, kayak Lu SBY apa Prabowo? Iya. Lu udah geser nih, Bang. Iya. enggak lah lu kan di sini. Nah, tapi gini. Itu kalau gua mau kasih contoh yang agak intelek dikit. Apa gimana? Ini lu kayak Bukan sejarah. kayak Edward Said lu, Dok. Aduh, segede. Masuk bos kawan. Edward Said tuh Kawan nggak masuk. Orang- Edward Said, Edward Manangsang, Edward Ifak dalam. Nggak masuk kawan. Lu juga lu lebih nggak masuk lagi. Edward Said. Edward Said. Edward Said itu judul bukunya Out of Place. No. Ya kan? Nah, coba. Itu gua apa? Salah tempat. Dia Coba. keturunan Arab di Amerika, tapi agamanya Protestan. Keturunan sama Protestan. Ya, pas nongkrong sama Protestan dia Arab, pas nongkrong sama Arab Protestan. Nah, kayak kepala dodo. Ya, sama kayak Pak Prabowo. enggak, bukan lagi deh. Ya orang kan? Dayak yang masuk Islam. Iya. Lu SBY apa Prabowo sih sebenarnya? Lu buka dulu lah sini. Iya, buka dulu Mana lah. SBY apa Prabowo? Iya. Gue TLJ. Apa tuh? Tegak lurus Jokowi. Tapi kalau Jokowi Aman itu kan, apa aman kata kan? Mas Gibran? Menunggu. Ya. Tunggu aja. Iya. Oh, buying time ya itu artinya. Anda kan Kan Anda akrab. Iya, akrab. Kan salah satu promotor Anda. iya. Tapi Iya kan selain Mas Giring kan Mas Gibran lebih promotornya dia kan. lebih prominent ya lebih mana nih? Sama lah. Gede. Usahanya sama-sama untuk menggolkan Valdo ini kan. Iya. Tapi lu gak berusaha Kalau Mas mengkudeta Giring- Mas Gibran kan di Solo. Mudah-mudahan dia jangan-jangan lu menghimpun kepala dinas juga untuk restructuring juga lagi kan? enggak. kan? Enggak lah kalau gua Ya, kan untuk restructuring bukan enggak lah, enggak. Ya itulah. Ya tapi ya pada akhirnya sih ya benar yang Pak Ari bilang apa tuh. deh, Jadi kayak salah tempat terus gitu. Orang jadi ya sama kadang-kadang bahkan ya menurut gue di contoh yang lebih dekat aja. Kayak total politik yang sempat gue omong sama Bang Zulfan itu Iya. sering disalah sangkakan. Padahal niat lu baik gitu. Memang kadang-kadang nggak sided itu jadi reality juga. Mungkin gitu. Lu waktu itu merasa lu sided nggak? Enggak. Sampai sekarang enggak juga. Maksudnya ya di ya harusnya memang ya aksiomanya kan dalam organisasi banyak faksi ya gitu. Tapi belum banyak lah. Kalau PSI kan satu aja patronnya. Nah itu dia. Ini kan berarti kan tergantung pemegang saham. Iya, Baik pemegang yang saham. status quo ataupun kelompok reformis harus mempengaruhi. Yang paling atas. Beda waktu gue di PAN. Ada 4 kelompoknya. Kelompok Pak Amin, Pak Zul, Pak Hatta, sama Pak Tris. Golkar 16 bos. Berapa? Tahu lu? Nah, Lu Prabowo apa? Prabowo apa Erlangga Golkar? sekarang lu? Gua Iya. Luhut. Lu berpihak ke Pak Luhut? Iya. Mau apa? ada kawan WhatsApp. Lu mau wawancara Bang Idrus Marham enggak nih? Mantap juga. Boleh juga. Iya. Kuat lawan Dinda. Lemah adaptasi. Oh gitu ya. Iya, itu dia. Itu prinsipnya tuh. Kalau orang dulu, gua kan pernah dulu menemani seorang kawan gua mau maju ketua-ketuaan lah. Iya kan, mau maju ketua-ketuaan menghadap lah sama abang ini. Bang Idrus. Udah mensos dia, udah mensos. Belum. Belum, sekjen masih ya? Sekjennya Ical. dulu. Cal. 2 periode loh saya. Iya. Nah, jadi dia kan berhenti anggota DPR tuh waktu itu. Karena sekjen ini? Karena sekjen, Wah, jadi keren. sekjen. Abang ini mau jadi menteri, Bang. Oh, enggak lah, Dinda. Itu banyak orang gila karena mimpinya terlalu tinggi di politik ini, katanya kan. Nah, ini kawan kita ini mau maju, Bang, ketua sebuah organisasi lah, gak usah gue sebutin. Itu kata dia. Oh, gitu ya, Dinda. Oke, Dinda. Kuat lawan, lemah adaptasi. Habis itu ada geng selanjutnya masuk, Bos. Pasien berikutnya. Pasien berikutnya kita geser samping, tapi masih dalam Masih ruangan. dengar. Jadi lu masih dengar. Masih dengar. Lagi konsolidasi kan, habis ketemu abang ini kan. Terus, jadi apa? Kau mau maju apa? Maju ini, Bang, katanya. Oh, kuat lawan Dinda, lemah adaptasi. Pesannya sama. Geser lagi pesan itu lagi. Ampun. Iya, semua isinya kalau nunggu di. Tapi dia sibuk apa sekarang ya? Nggak tahu tuh. Ya sibuk vendor kan.
Kalau kata Maman. Dia sempat ke ini nggak sih berkarya? Oh enggak, itu yang lain. Pak Priyo ya. Maman bilang kan vendor kata Maman. Entrepreneur. Tapi pemegang saham tuh gimana? Kan kuncinya kan ini mempengaruhi pemegang saham kan? Ya. Gimana menurut waktu itu pemegang saham itu Ya gimana kalau posisi? honestly ya menurut gua pemegang saham juga mantau dong. Kalau ini works ya mungkin aja itu terjadi. Oh, Nah, tapi kan problemnya adalah ngasih asa aja. ya maksud gue kan nggak mungkin jalan kalau pemegang saham nggak ngasih izin Pak Ari. Oh. Iya kan? Maksudnya itulah argumennya Guntur Romli. Oh. Jadi baru Bang Giring kayak oke. Ini bukan radikal. Iya tahun gitu, ini, kan? gitu. Oh, berarti Valdo tuh masih mau merapat di situ tuh karena memang ada salah satu kepentingan untuk jagain biar barang ini nggak liar-liar. Nggak lihat aman. banget Jadi gitu. kayaknya kita beli bantal yang agak ini Nggak. untuk ini deh. Nanti kita bahas itu tapi Iya. Nah, ya. ini gua sambil Jadi aja. selain tuduhannya pengkudeta Pak Ari, kadang-kadang tuh yang lebih absurd ini tuduhannya Pak Ari. Gue tuh dituduh cepu. Cepu gitu kan. Sudahlah jadi pengkudeta, cepu pula. dari pimpinan pemegang saham. Persoalannya belakangan ini yang ngomong ke pemegang saham bukan gua, tapi yang tertuduh gua. Jadi misal Cheryl yang ngomong Cepunya banyak. gitu. Cheryl yang ngomong, tapi karena gua dianggap sebagai orang punya portofolio mata-mata, dianggaplah gua cepu. Mantap kali kalau emang. kata Bang Vito nih Cobaan bener. Iya, kalau kata Bang Vito nih pukul anak sindir mantu. Iya. Nah jadi itu sih yang terjadi ya. Tapi ya gue sih senang ya Bang Giring punya kebesaran hati lah menurut gue. Yakin. Ya gue nggak tahu sih. Iya. At least di depan gue ya, dia masih kayak ya oke lah gitu. Tapi ya tergantung dia lah. Ya di politik biasa lah kayak gitu bos menurut gue. Yang penting yang pelajaran yang gue dapat tadi yang Pak Ali bilang, ketika lu konflik kelar dan lu harus lanjut lagi, jadikan konflik lu jadi jokes Iya, gitu. betul. Jadi itu kuat lawan, Lemah adaptasi. Kawan agak cepat. Itu bagus tuh, beradaptasi. bagus tuh. Bang Idrus tuh. Lu adaptasi lu gimana, Dok? Pasca kudeta gagal ini. Adaptasinya in praktika. Kudeta kan. Oh ya, dalam praktiknya mau nggak mau ya support Bang Giring dong. Oh, total ya. Total Giring, Kanisa. Jadi ya support Bang Giring apapun yang bisa gue support gitu. Itu aja. Dan kawan ini kan pengen ini juga lah, pengen dikasih tahu apa yang terjadi. Dan dia belajar lah menurut gue. Bagus sih Bang Giring belakangan udah lebih nggak tipis lagi lah kupingnya. Dulu agak-agak gitu karena backgroundnya kali Pak Ali ya, rockstar, kemana-mana aja riders, ini itu band top gitu. Menurutku Bang Giring masih belum 100%. Oh ya. 100% nanti kalau dia udah embrace bahwa jadi politisi itu dengan rambut keriting itu ketua umum partai ya. Itu kolateral. Enggak ada ketum ketum brewok ada. Ketum siapa? Oh iya. Pak Surya. Iya. Tapi dia pernah dikuncir loh, Pak. Iya. Oh iya. Iya. Nah, kuncir aja tuh berusaha melawan kodrat kayak lu beli pelurus rambut. Iya enggak? Iya. Harusnya keribuk kayak dulu itu loh zaman-zaman itu kan iya enggak? Kuncirnya kuncir kedinasan. Kuncir Pasha Ungu. Iya, harusnya embrace-nya kayak lu kan. Kuncir-kuncir kopri ini bos dia. Nah, abis itu apa yang membuat di bulan November itu lu jadi lebih kembali mulai hangat lagi sama Bang Giring? Ya sebenarnya sih gue menyadari pada akhirnya ini gue dibodoh-bodohin aja nih sama kanan kiri nih, sama teman-teman gue yang cabut itu dikerjain lah gitu kan. Ya sedangkan kan kadang-kadang gini bos, kita yang membuat gue hangat kembali ya kasarnya ya kayak ini yang gue punya gitu, ini yang ada di tangan gue gitu, ini tempat di mana gue tumbuh. Selanjutnya ya mudah-mudahan ada ini kan perbaikan. Ya gue mau nggak mau harus ya serve lah, melayani. Dan waktu itu emang Bang Giring beberapa kali ngajak meeting one on one, gue ngasih masukan-masukan. Setelah itu dia baru mulai terima. Jadi ya simply karena gue bangun hubungan baik aja sama beliau. Gue nggak tahu ya apakah itu jadi faktornya gitu. Tapi ya gue bantu dia lah pada akhirnya gitu. Yang awalnya gue mungkin bantu dia setengah-setengah gitu. Tapi sekarang ya gue liatin lah bang, ini bang, ayo bang, ini bang, itu bang gitu.
Jadi kader yang baik aja Pak Budi. Siap. Itulah cara berdamai tadi kan, adaptif itu kan. Yang penting lu sekarang udah jadi orchid. Itu yang paling penting kan. Orchid. Mendapatkan cap orchid itu kan. Yang bawa Bang Giring ke tempatnya Ferry Irwandi emang siapa? Iya, akhirnya membuat Bang Giring bertransformasi menjadi dirinya. Lebih bergaul Bang Giring kan, gaul Anda Bang Giring. Jangan di kantor-kantor aja Anda. Gaul sama Budi nih. Dan ini juga, maksudnya dia kan sebenarnya punya portofolionya banyak, tapi nggak pernah dioptimalkan aja menurut gua. Ya mudah-mudahan lah berhasil. Nah tapi gini Dok, lu melihat ada perubahan nggak Bang Giring setelah kejadian itu ya pengkudetaan dalam tanda kutip ya, bukan kudeta beneran. Restructuring. Itu pun agak kaku tuh. Iya, itu tuh kan udah peoratif ya. Nah, ada perubahan nggak Bang Giring menurut lo? Menurut gua sih dia lebih lebih mau dengar sih Pak Ari. Ya kan paling susah tuh itu ya. Dia lebih mau dengar, lebih berani. Dan sebelumnya tuh ternyata abang ini punya perasaan ini bos. Gak pede dia gara-gara dia tuh diserbu secara masif itu ketika mengkritik Pak Anies itu. Jadi benar-benar down banget gitu dia sebagai ketua umum partai gitu. Karena setiap posting dikata-katain. Dia kan kasarnya melawan algoritma nih, pendukung lawan diserbu, pendukung dia nggak ada gitu. Ya kan? Apalagi orang yang mau dukung dia pun bertanya-tanya terhadap apa statement yang pernah dia keluarkan sebelumnya. Ya misal Anies pembohong gini gitu kan nggak banyak yang relate. Nggak banyak yang bisa dukung, tapi yang nyerbu masif Pak. Nah jadi itu tuh dia punya ketidakpercayaan diri yang cukup tinggi loh menurut gua. Nggak percaya, nggak pede loh dia. Padahal dia nyerang itu baca teks kan. Iya maksudnya itu keputusan bersama yang dia bacain gitu ada kan. Yang menuliskan teksnya pasti kan? Iya gitu. Dan dia juga dia act outnya oke Pak. Pak Ari tahu sendiri. Mungkin pas syuting di sini Pak Ari kerasa juga kan. Public speakingnya bagus. Public speaking bagus, potensi ada gitu. Convincing orang. Tapi feedingnya begitu gitu. Siapa tuh dulu feeding tuh? Nggak tahu lah aku tuh. Ya kawan-kawan juga. Konsultannya siapa Mas Gibran kan semalam bahas konsultan. Mbak Rosi. Iya itu padahal Mbak Rosi nggak nanya. Iya. Nggak tanya konsultanku siapa. Kenapa? Iya, emang nggak aneh lihat ada wali kota bisa punya Instagram kayak gini, Twitter kayak gini. Oh iya, yaudah konsultannya siapa? Kamu Mbak Rosi tahu? Enggak. Ya, terus siapa Mas? Ya udah, nggak usah tahu. Iya. Terus ngapain? Ya tapi ya dia tuh nggak pede banget gitu. Nah sekarang udah mulai senang gitu, udah mulai banyak dukungan lagi gitu. Ya iya, dia konser rame banget gue lihat. Konser rame konser gitu. Di kampung-kampung. Oh bos, tapi kalau jujur ya lapangan bos, itu aja yang banyak politisi nggak punya menurut gua. Kemampuan nyanyi. Iya. Politisi ini banyak bisa nyanyi di kondangan. Iya. Suara ke Roma, teksnya ke Milan. Iya. Ya, jadi Roma Milan masih dekat bos. Oh dekat ya, agak jauh mana bos? Turin lah ya. Oh John Robert Mugabe ini mana? jadi kalau untuk lapangan bos, bener-bener deh, dia udah terlatih untuk nyanyi. Ya menurut gue bilang gini, Bang Giring tuh punya cuma suara, saya bilang. Jadi jangan sampai suara Bang Giring ini nggak Bang Giring pakai untuk nyari suara, gue bilang. Kan dia punyanya suara. Ya kalau lu expect Bang Giring untuk, makanya banyak pertanyaan, apalah saya dipimpin Giring, gimana Giring? Ya Giring ya gitu, gue bilang. Ya dia sampai 2022 kemarin baru tamat SMA, baru lulus 2022 kemarin universitas terbuka. Malu awalnya dia mengaku itu Pak Ari. Tapi gue bilang embrace Bang, lu tuh kuliah buat emak lu kan, gue bilang. Lu bilang gitu. Jangan sampai lu tuh nggak mengaku itu, akhirnya orang-orang nuduh lu nggak selesai sekolah, di DO 2 kali gitu. Padahal emaknya setiap saat nanya dia udah menang apa, menang ini, menang itu. Kuliah mana? Kasihan juga kawan kan. Udah bawa piala, bawa ini, emaknya tanya kuliah doang. Udah jadi ketum, nanya kuliahnya gimana gitu. Betul. Dan dia udah lulus kemarin di UT. Menurut gua UT itu bagus, ketua alumninya Pak Muldoko, gue bilang kan. Jadi bangga lah. KSP Muldoko. Nah, jangan dekat Budi. Oh iya maaf ya. Kenapa? Kan SBY. Mantap juga framing. Yang paling dan yang paling penting sih dia udah mengakui lah, dia udahlah Bang kalau pinter-pinteran, gue bilang juga kan Bang, pinter-pinteran 2019 Bang. Mohon maaf nih Bang, Pak Prabowo kayaknya lebih pinter. Tapi Jokowi adalah kita, kan gitu persoalannya.
Kan siapa yang bilang? Pak Mansap ya. Politik is winning heart and mind, right? Oh enggak itu. Ya, yang Ya, gua bener. terima dari Pak Mansap lah. Dia pun ngutip. Dia ngutip siapa kayak Panji ngutip sedikit lebih beda, sedikit lebih baik itu ternyata ngutip orang juga ternyata. John Robert Mugabe lah. Dia Robert Powell. Iya. Tapi ya gua ngelihat dia inilah mulai lebih terarah lah. Bagus lah. Dan udah mulai paham cara dengerin orang Iya. gitu. Kekuatan dia grassroots sih, Bos. Dia memang dikenal banyak orang sih. Dikenal banyak orang dan dicintai. Dicintai. Dengan mudah dicintai banyak orang. Iya, gua kira kalau dia nyanyi itu udah orang lupa dia tuh sering ngata-ngatain orang dulu gitu Tapi loh. kalau dia habis nyanyi orang lupa juga partainya apa. Harusnya Bang Giring nyanyi ya kan? Harusnya dia nyanyi terus. Dikasih earphone orang. Sampai 14 Februari orang pakai earphone. Bos. Atau dia bikin Itu bagus. iya, lagu-lagu bertemakan pesan-pesan perjuangan ini bos ya kan? Iya, nggak Tetap laku dia. dinyanyikan. Bener lagi. Ya nggak laku. Ya, lagunya hapus aku, Laskar Pelangi. Bos, SBY menang 2009 salah satunya. Pelangi di matamu. Bukan 2009 lagunya. Indomie. SBY presidenku lagu Indomie. Iya, bos. tapi Tapi memang memang berubah lah, Bang. Itu Iya Bang kan? Celi punya ide tuh. Iya, Jelly Indomie top ini. tuh. Iya kan? Dan memang gue waktu dia kesini sih asik sih Bang Giring, nggak seperti yang kita bayangkan lah ya. Sebenarnya Pak Ari juga sempat ketemu kan ketika Pak Ari nyanyiin Langsa berdua itu. Iya, kan Saya lihat di kontennya Pak Ari itu Valdo juga. juga yang menemukan itu, mempertemukan gue sama Giring. Kemarin dibahas sama dia. Ya, yang dia lagu Langsa itu. Wah, 2 jam bos, digergaji sama Ari Putra bos, Giring Ganesa. Iya, ya. Tapi dia bisa nerima kan? Ya benar ini benar. Bagus orangnya, bagus. Dia Benar gitu. harusnya berpolitik tuh di ruang publik. Oh loh. yang di rumah makan. Iya, di Korea ini. Korea. Koreanya Bambang Pacul. Harusnya politisi memang gitu ya, di ruang publik dia mungkin banyak pikirannya yang dia sampaikan, tapi di backstage Jadi dirinya sendiri. jadi diri sendiri, lebih banyak dengerin orang. Iya, sebenarnya. iya. Itu 2 jam digas sama bos Bu Hari. Babu. Iya. Ada bininya lagi waktu itu. Bininya megang-megang. Sabar. Enggak, kadang-kadang bininya juga gitu. Kan aku juga aku udah ngomong. bilang gitu, gitu. dapat Dapat Gua bahan. tambah lagi ya. supporter. Gua tambah. Tapi hebatnya Ari itu kalau ngeritik abis itu 2 detik kemudian dia bisa ngelucu. Nah, Iya. jadi orang dialas. Dialas sama dia emang. Iya, jadi Giring tuh harusnya dia ngeritik Anies Baswedan juga gitu kayak ya. gitu harusnya ya. Pembohong. Eh. Buat yang percaya aja. Buat yang percaya aja. Kalau nggak percaya kayak gua sih enggak. Jadi balik Anies ketawa juga. Iya. Kuplek Buat yang percaya. Kalau gua sih enggak. Dan Mas Anies kan ngejawabnya waktu itu bareng Pak Adi dan Pak Budi lah sambil nyanyi kan. Iya. Iya. Lagi kerja. kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu caranya, iya, Di betul. timpenya kayak gitu Iya. jadi sama Mas Anies Kalau kan. gua pidato gini, kalau gua yang bikinin teksnya Anies Baswedan pembohong. Buat yang percaya, buat yang enggak ya, ya nggak apa-apa. Gua sih enggak. Ada gitunya. Gua sih enggak. Lalu yang percaya. Nah, lu percaya gitu. Bener sih. Iya kan? Di jokes-jokesin dulu. Berarti hebat Mas Anies. Banyak yang percaya. Harusnya kayak gitu kan. Harusnya kayak gitu dia. Iya kan? Embrace aja ya. Pembohong gitu kan. Iya bener. Mas Iya. Anies pembohong. Buat yang percaya. Saya sih enggak. Berarti hebat Mas Anies ini. Banyak yang percaya Pak Presiden. Iya, Presiden iya, Jokowi iya. itu kan. Iya. Berarti Pak Jokowi lebih ngakak. Jadi Tapi lebih banyak yang percaya Pak Presiden. ditimpe lagi gitu. Iya. 3 kali tuh stepnya. Iya, itu Bener. ger gitu. Naik terus ya. Triple punchline. Triple punchline. Iya. Ya harusnya kayak gitu sih bener Iya, ya. kita ingin Kalau mengajak Anda untuk memenangkan PSI menjadi partai 3 besar dari bawah. Itu kenyataannya sekarang. Makanya kita harus bikin Anda untuk jadi 3 besar dari atas. Gitu lah. Jadi tapi menurut lu twisting. zaman sekarang tuh kritik kayak gitu nggak sih? Iya, harus. Ya kayaknya di 2024 misalnya. Iya, Bos. Harus ekspektasi masyarakat lebih banyak menurut gua. Di 2024. Di 2024 Oke. orang expect-nya lu nyerang, oke nyerang, tapi cara nyerang lu gimana? Oh bahkan cara nyerang lu Iya. pun akan dikulitin gitu. Iya, Ya? kalau lu cara nyerang kayak ini apa bedanya sama tetangga gua juga benci sama Jokowi, cara nyerangnya juga kayak gitu. Oke. Ya, jadi memang tuntutan terhadap kreativitas narasi itu semakin tinggi. Ya, kayak menurut misalnya gua. kita kemarin Oke, nanya ke Mas oke. Gibran.
Mas Gibran kan dia kan mengungkapkan secara tegas kesalahannya ya, Piala Dunia U20 kan gagal. Ya. Ya udahlah, habis itu udah damai, udah aman nih, embrace nih dengan kenyataan bahwa kita nggak jadi tuan rumah. Pada saat kick off di Argentina, tau nggak Mas Gibran nge-tweet apa? Oh iya ada rame tuh. Iya, tau nggak Mas Gibran nge-tweet apa? Persiapan lapangan Opening. manahan untuk Piala Dunia U20. Ini di tempat gua kemarin dia ngatain Opung Banda sebenarnya itu. Gimana cara dia ngomong? Dia bilang gini, Anda dibilang anak ingusan, dia tanya, itu podcastnya indoor apa di studio? Di outdoor apa di studio? Di studio, harusnya outdoor. Biar bisa balikin meja. Iya kan? Tapi habis itu ya enggak apa-apa gitu kan. Aku emang Tetap di alas tapi dia tetap masukin dia punya dikit ininya. pesan kita masih tetap dimasukin gitu. tapi bercanda. Dia Bercanda bercanda. gitu biasa. Walaupun serius juga enggak apa-apa. Iya. juga. Oh, walaupun serius sama Iya, gitu. enggak. Iya, Kalau iya. dalam kepala gua Kepala gitu. lu, oke. Ya, maksud gua kalau ya ekspektasi orang dalam politik makin tinggi sih menurut gua. Iya. Dan cepat banget nggak sih menurut lo? Iya, Cepet banget berubah. orang makin 2019 ya. Iya, betul. Ini bukan klise ya, karena misalnya kan dulu banyak politisi bilang, masyarakat kan sudah cerdas. Nah itu nggak laku lagi tuh. Ya, kan udah cerdas kan. Gara-gara diomongin itu masyarakat Beneran cerdas. beneran termotivasi makin cerdas kan. Gua challenge lo. Alah gini doang. Makanya kan sekarang Itu gara-gara lu umbang tuh. Jadi cerdas beneran. Instagram politisi yang selamat hari raya Kayak mading-mading itu kan udah Nggak ada lagi. Ketika Roy Suryo tampil misalnya waktu itu dengan foto kebalik, berarti kan lo, iya kan, Zaman itu. jungkir balik melayani rakyat, gitu kan ada inovasinya. Itu yang kemudian diterima. Sama seperti Mas Gibran, Ya. lifestyle Mas Gibran berpolitik. Nah ini udah tadi Prabowo, ini Gibran. Berarti lu Oke. jelas arah lu. Jelas ya. lo arah lu ya. Jelas lah. Iya. Apa emang? PG. Apa tuh Peter Gonta? Itu kan PFG, bukan PG. Enggak, maksud gue Lu itu cara ini baru lah. Budi ini mantapnya memang. Kalau orang nggak sadar tuh argumen-argumen partisannya nih masuk. Agendanya masuk ke konten. Nah ini kan suaranya kan orang bebas bersuara. Ini untuk para kan yang naruh placement ya. Iya. Taruh di Budi kayak efektif. Bagus. Lu Masuk mantap. halus, MA masuk halus. Lu gua hibahkan aja lu ke 2045 gimana? Biar ada jadi saya Prabowo dan SBY. Kan nggak ada tuh di situ. Saya tentara dong. Gitulah. Gitu. Ya gua bisa lah gua bantu Bang Giring untuk teks-teks pidatonya itu. Kayaknya tanggal 22 ini ada acara tuh. Nanti gua coba tanyain deh. Iya kan? Untuk ngomong ke Omari. Anies Baswedan pembohong ya. Iya. Itu kan gua kebayang tuh, Dok. Pembohong. Buat dia percaya. Kalau saya emang nggak percaya. Ya yang lebih percaya Pak Jokowi lebih banyak gitu. Iya. Kan maksudnya pembohong juga. Bahaya. Tapi saya percaya, Pak. Bapak bohong pun saya percaya. Itu ketawa sih orang. Iya kan gitu-gitu aja kan. Orang lucu. bener tapi lucu. Bener sih, tapi lucu gitu loh. Giring harusnya gitu-gitu Iya, aja, bener. Bos. Nggak usah terlalu sophisticated. Iya. Giring nih mau jadi Gunawan Muhammad kemarin. Lu Pak Jokowi aja pengen jadi kayak gitu kan, outlier juga kan pidato-pidato lihat nggak waktu konflik Golkar lagi kuat tuh masih waktu itu antara Pak Luhut sama Pak JK yang dianggap ikut cawe-cawe tuh buat Munas gantiin Setia Novanto. Di awal pidatonya presiden ngomong gini, ya kan katanya saya ini dipengaruhi sama Pak Luhut dan Pak JK. Dia sebut Pak Luhut itu ya boleh Pak Luhut ngumpulin DPD katanya. Ya wajar aja Pak Luhut senior partai ya kan. Pak JK juga ngumpulin DPD, mantan ketua umum partai. Dia embrace aja, Bos. Dibuat akhir ketawa-tawa. Orang kan akhirnya ketahuan tapi ya udahlah ya. Ya, bener kan. Nah, jadi dia Berarti embrace Valdo itu. ini Luhut apa Pak JK nih, Pak? Di PSI. Pak Pratik ya. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you Valdo Maldini.